Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang jalan agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Falah, para asatidz, para guru-guru, segenap jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas karunia izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa menyambung silaturahmi dalam ta'lim rutin di pekan kita, membahas mengenai tentang fikih ibadah untuk memastikan agar ibadah kita berkesesuaian dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, agar kelak di akhirat nanti pahalanya bisa kita raih secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita masih sedang bahas mengenai tentang rukun-rukun sholat, yang mana rukun sholat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Kalau tidak terpenuhi maka sholatnya dianggap tidak sah, dan kalau tidak sah berarti harus sholat lagi, harus mengulang, sebab sholat yang sudah dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berlindung kita kepada Allah dari ibadah yang tidak diterima. Maka mudah-mudahan kajian kita malam hari ini dan malam-malam berikutnya bagian dari upaya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekedar memastikan kita baru membahas 3 rukun. Yang pertama rukun mengenai tentang masalah niat. Yang kedua rukun takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kemudian yang ketiga rukun berdiri saat kita melaksanakan ibadah sholat, dan ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Sampai di sini baik, betul ya? Betul Ustaz ya? Udah nyampe Fatihah? Baik, sudah nyampe Fatihah. Terima kasih Pak Haji Fauzi yang sudah mengingatkan. Kita sudah sampai mengenai tentang berdiri, yang mana saat berdiri ini wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Makasih. Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang keempat yang harus dibaca pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, kalau surat-surat lain ini hukumnya sunnah, tapi kalau Al-Fatihah ini rukun menurut mayoritas para ulama. Artinya kalau kita sholat Al-Fatihahnya tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kalau tidak salah terakhir kita sudah bacakan hadis mengenai tentang kebolehan saat membaca Al-Fatihah
disertai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahnya jahar, Al-Fatihahnya juga jahar. Ya, seperti tadi imam kita Bismillahnya jahar, Alhamdulillahnya juga jahar. Ya, ini pakai hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau beliau menyatakan bahwa karena idza staftaha surah fi shalah yaqra bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sayyidina Ali ini kalau sholat beliau kedengeran bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Hadis riwayat ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari Ummu Salamah. Kemudian ada riwayat yang kedua yang membolehkan kalau kita baca Al-Fatihahnya itu bismillahnya tidak kedengeran, atau istilah fikihnya dibaca dengan sir. Sir itu silent, nggak kedengeran. Makanya kesannya nggak dibaca, padahal dibaca tapi nggak kedengeran. Ya. Yang melakukan seperti itu ini berdasarkan hadis yang kedua, persaksian dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau pernah sholat di belakang Rasulullah. Sholaitu khalfa Rasulillah. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah. Bukan cuma di belakang Rasulullah, aku juga pernah sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan ridwanullah alaihim. Fakanu yaftatihuna qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka semua itu ya, nama-nama yang baru saya sebutkan, ya, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, mereka memulai bacaan qiraat mereka di dalam sholatnya dengan membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dimulai dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berarti Bismillahirrahmanirrahim gimana? Ya, berarti nggak kedengeran. Ya, maka dengan demikian yang tidak mendengarkan, memperdengarkan basmalah atau silent Bismillahirrahmanirrahimnya, ini juga boleh dilakukan berdasarkan informasi yang barusan kita sampaikan. Ya, oleh karena itu maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kalau kita sholat di belakang imam yang bismillahnya nggak kedengeran, ya, ada nggak itu Pak? Ya, sering ya di beberapa masjid. Ya, maka jangan sampai lalu kemudian mudahnya kita menuduh mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah, ya, atau aliran sesat. Ya, karena hal itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan dilakukan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah Allah, jangan heran nanti kalau kita bahas atau membuka kitab-kitab fikih baik yang klasik maupun yang kontemporer, biasa kita mendapatkan informasi yang demikian. Ya, misalnya kita buka kitab Subulus Salam. Ya, ini kitab Subulus Salam ini satu kitab yang dibahas di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ya, Imam San'ani pernah mengatakan, ya, terjadi khilaf, perdebatan furu'iyah, khilafiyah di kalangan para ulama, ya, mengenai tentang bismillah itu dijaharkan atau disirkan. Yang pada intinya ini mungkin saja terjadi, sekali-kali Rasulullah menjaharkan bismillahnya, sekali-kali pula Rasulullah mensirkan bismillahnya, sehingga dua-duanya boleh dilakukan. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam satu kitab yang beliau susun, Tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyatakan, "Fahadhihi ma'khazul a'immah fi hadhihi al-mas'alah wa hiya qaribah li'annahum ajma'u 'ala sihhati man jahara bil bismillah wa man asar." Ya, dan memang sudah menjadi pemakluman di kalangan para ulama mengenai tentang khilaf, perbedaan pendapat di kalangan mereka antara menjaharkan bismillah dan mensirkan bismillah. Ya, jadi intinya ini masalah khilafiyah.
Dan seperti biasa kalau masalah khilafiyah ini jangan sampai kita saling salah menyalahkan. Lakukan yang kita yakini dan tidak serta-merta menyalahkan orang lain yang mungkin memilih dengan pilihan yang berbeda. Intinya Bapak Ibu sekalian boleh baca Al-Fatihah bismillahnya kedengaran, sebagaimana juga boleh kita baca bismillah, bismillahnya itu disirkan, karena ini ada riwayat dari dua hadis yang barusan tadi kita sebutkan. Jamaah sekalian rahimahullah, ada dua cuplikan video yang pekan lalu kita setel, cuman nggak muncul suaranya. Ya betul berarti ya. Ya, kita ingin coba setel lagi. Ya mungkin karena kemarin laptopnya jadul, jadi nggak keluar suaranya. Ya, kita bawakan laptop yang baru, mudah-mudahan suaranya muncul. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak muncul juga berarti bukan laptopnya yang jadul ini, proyektornya yang itu ya. Baik jamaah sekalian rahimahullah, kita ingin berikan dua cuplikan. Ya ini beberapa menit, mudah-mudahan kita bisa simak. Jadi Imam Masjidil Haram yang namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, sering dengar Pak ya? Ya, ini beliau yang murotalnya sering disetel di masjid-masjid kalau hari Jumat. Ya kan di kita kan masyarakat biasanya sebelum Jumatan itu dengar suara orang ngaji. Ya, suara siapa itu? Ya, biasanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, disetel suara beliau itu, ya, rekamannya. Ya, meskipun ini juga menjadi fenomena ya. Ya, kalau di zaman dulu orang tua kita kalau pengen Jumatan biasanya bukan kaset yang disetel. Ya, jamaahnya pada ngaji. Ya, kalau sekarang ya jamaahnya belum pada datang, tapi kasetnya udah disetel. Ya, makanya jangan heran nanti di surga banyak kaset yang masuk surga. Ya, kenapa? Kasetnya sering ngaji. Ya, orangnya belum pada datang. Ya, mudah-mudahan kita nggak kalah sama kaset. Ya, bisa juga ngaji agar nanti bisa masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, yang ingin kita setelkan ini Imam Masjidil Haram, beliau selalu kalau sholat di Masjidil Haram di Mekah di depan Ka'bah jadi imam, ini bismillahnya sir, enggak dikencengin. Ya, bismillahnya sir, enggak dikencengin. Ya, untuk lebih meyakinkan saya setelkan videonya. Muncul suaranya?
bismillahnya Pak ya. Ada bismillahnya Pak? Ada. Iya, bukannya nggak kedengeran. Bismillahnya nggak kedengeran. Ya ini nanti maksudnya jangan sampai nanti kalau ada jemaah kita pergi umroh, sholat di belakang Imam Masjidil Haram disalah-salahin. Ini memang salah. Bismillahnya nggak dibaca. Ya ini masalah khilafiyah. Sekali lagi ini tidak dibaca, bukan tidak dibaca, tapi dibaca secara sir, tidak kedengaran, karena ikut riwayat dari Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan itu diperbolehkan. Ya oleh karena itu ibadah Allah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tidak menjadi masalah kalau suatu saat ada imam kita yang mungkin tidak menjaharkan bismillah, karena Imam Masjidil Haram pun tidak menjaharkan bismillah. Ya, terutama mungkin kalau ada khatib-khatib yang dia nggak tahu, ya, khatib-khatib yang dari luar yang dia nggak terbiasa dengan itu, maka hal itu tidak menyebabkan sholat kita tidak sempurna. Insya Allah sholatnya mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah yang menarik, ini ada cuplikan video yang kedua, sama-sama Imam Masjidil Haram saat beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal tahun 2004. Ya, 2014. Ya, sama-sama Imam Masjidil Haram, namanya sama, Syekh Abdurrahman As-Sudais, orang yang sama, orang yang tadi imam yang sholat maghrib di Masjidil Haram bismillahnya gak kedengaran, tapi pada saat dia sholat di Masjid Istiqlal dia memperdengarkan bismillahirrahmanirrahimnya, karena dia paham dan dia tahu karena makmumnya di belakang ini rata-rata bismillahnya diperdengarkan. Ya, maka untuk meyakinkan itu kita berikan cuplikannya Imam Masjidil Haram salat di Masjid Istiqlal. Perhatikan bismillahnya. Bismillahnya kedengeran. Ya, kita ingin menyatakan bahwa ya begitulah para ulama dengan keluasan ilmu. Ya, dia tahu riwayat bismillahnya itu ada yang boleh kedengeran, ada yang boleh tidak kedengeran. Ya, makanya hal-hal tersebut ya tidak dijadikan sebagai hal yang perlu dibesar-besarkan, karena dua-duanya boleh dilakukan selama ada riwayatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sama, Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, dia menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim saat sholat di Masjid Istiqlal, dan mensirkan saat dia sholat di kampung halamannya di kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Begitulah masalah khilafiyah, masalah pilihan, dua-duanya boleh dilakukan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan demikian ya, sholat-sholat kita tidak saling menyalahkan satu sama lain hanya gara-gara perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah qur'iyah. Bagi jamaah yang ingin menjaharkan, silahkan dijaharkan. Riwayatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ada jemaah kita yang ingin menjaharkan pun dipersilakan. Itu riwayat dari Anas bin Malik yang juga merupakan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan rukun sholat yang kelima. Ya, rukun sholat yang kelima yaitu rukuk. Kalau ada jemaah kita yang sholat, dia langsung sujud, nggak pakai rukuk, sholatnya nggak sah. Kecuali tentunya kalau sholat jenazah, karena memang tidak ada rukuknya. Ya, kalau sholat standar ini harus pakai rukuk. Dia merupakan rukun dari rukun sholat. Berdasarkan firman Allah surat Al-Hajj, ya ayyuhallazina amanu ruk'u, wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian. Ya ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, rukuk yang Allah perintahkan itu gerakan sebagaimana yang kita ketahui, gerakan yang merupakan gerakan yang mampu membawa kemaslahatan bagi kesehatan. Ya, ini para ahli meneliti, ternyata gerakan rukuk yang sempurna ini mampu menyempurnakan posisi serta fungsi tulang belakang. Ya, pada saat posisi jantung sejajar dengan otak, saat kita rukuk, maka aliran darah akan menjadi maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan kita yang bertumpu dengan lutut ini berfungsi merelaksasi otot-otot bahu. Rukuk latihan bagi kemih kita sehingga terbebas dari gangguan prostat. Ya ini luar biasa. Jadi para ahli itu sudah meneliti. Padahal perintahnya ini ratusan tahun yang lalu, di zaman ilmu kedokteran itu belum mengerti tentang hal yang demikian. Ya karena memang prinsipnya sudah pernah kita tegaskan di awal. Apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan ini pasti membawa kemaslahatan bagi kita semua, termasuk kemaslahatan kesehatan. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama, yang menciptakan tubuh kita, sehingga perintah-perintahnya pasti membawa kemaslahatan bagi kita semuanya, insya Allah ta'ala. Makanya ibadah Allah, kenapa Allah wajibkan kita sholat? Ya, karena biar kita bisa rukuk. Karena rukuk merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Agar kita tidak kehilangan manfaat-manfaat yang ditimbulkan dari rukuk yang sangat bermanfaat dari sisi medisnya. Ini saking sayangnya Allah kepada kita, Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang tidak ambil untung sedikit pun dari ibadah sholat yang kita lakukan. Justru dengan sholat itu, insya Allah tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi kuat, dan begitulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ruku ini sebagaimana kita ketahui gerakan-gerakan yang kalau bahasa Indonesianya disebut dengan ruku. Ada bahasa Indonesia ya? Ada nggak ruku bahasa Indonesia ini? Ada. Ini orang Indonesia semua Pak. Iya. Ya, bingung, dibilang apa ya ruku? Ya ruku Ustaz. Ya ini karena nggak ada bahasa Indonesia ya, akhirnya terjemahkan ruku. Di kita ada bahasa yang mirip-mirip. Bungkuk. Sama nggak sama rukuk? Ya, beda. Merunduk sama nggak sama rukuk? Ya, berbeda. Makanya karena nggak ada terjemahannya, diterjemahkanlah rukuk itu menjadi rukuk. Sama kayak sholat. Apa bahasa kita ke sholat? Sembahyang kan begini-begini. Sembahyang juga. Ya, karena nggak ada terjemahannya, makanya sholat bahasa kitanya sholat. Padahal sholat itu bahasa Arab. Zakat, apa zakat Pak? Ya, karena nggak ada terjemahannya, maka diadopsilah bahasa Arab itu. Ya, makanya jangan sok-sokan jauhi Arab dengan bahasanya. Islam itu bukan Arab. Lah kita sendiri ini banyak terminologi dalam agama itu yang tidak bisa diterjemahkan kecuali kita ambil adopsinya dari bahasa Arabnya langsung. Ya, termasuk rukuk ini. Ya ibarat Allah, karena rukuk ini bahasa Arab, ya, maka nanti kita harus kembalikan makna rukuk.
bisa secara sempurna bagaimana rukuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, ini secara umum Bapak bisa lihat gambarnya. Mudah-mudahan ibu di belakang kelihatan ya gambarnya. Ya, secara umum, ya, nanti sambil rukuk kita baca doa Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah Tuhan yang Maha Agung. Ya, ini bacaannya sunnah, nggak dibaca nggak apa-apa. Cuman kalau kita baca dapat pahala. Tapi kalau rukuknya itu wajib. Kalau kita nggak rukuk, sholatnya tidak sah. Karena itu merupakan rukun dari rukun sholat. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, di antara hal yang perlu dilakukan, yang perlu juga disampaikan tentang masalah rukuk ini adalah sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa' yadayhi taratan ma'a takbir. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil saat beliau pengen rukuk, beliau diiringi dengan mengangkat tangan. Ya, makanya jamaah kalau pengen rukuk boleh sambil mengangkat tangan. Ya kan lagi diri pengen rukuk, Allahu Akbar, ngangkat tangannya, kemudian rukuk. Artinya boleh-boleh saja seseorang yang pengen rukuk tidak ngangkat tangan. Ya kan ada sebagian jemaah yang rukuk dia nggak angkat tangan, Allahu Akbar langsung rukuk, itu sah sholatnya. Karena ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Dari mana kita tahu sunnah? Karena Rasulullah kadang ngangkat tangan, Rasulullah kadang tidak ngangkat tangan. Berarti sholat itu sah tanpa dengan ngangkat tangan, dan ngangkat tangan itu hukumnya sunnah sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Wa taratan ba'dahu wa taratan qablahu. Ya, dan ngangkat tangannya itu disertai dengan takbir. Ya, takbirnya boleh sebelum ngangkat tangan, takbirnya juga boleh setelah ngangkat tangan. Kita kalau pengen rukuk, takbir dulu apa ngangkat tangan dulu? Ya, bingung ditanya gitu. Apa ya? Pokoknya rukukannya begitu ya. Ya, ini boleh. Bapak mau takbir dulu baru angkat tangan, Allahu Akbar. Boleh juga ngangkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. Boleh juga baru sambil ngangkat tangan sambil takbir, Allahu Akbar. Ya, karena ketiga-tiganya itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik jemaah sekalian rahimakumullah. Saat rukuk, kedua telapak tangan kita diletakkan di lutut. Ya, kita punya telapak tangan ditaruh di lutut. Ya, hadisnya falamma raka'a wa yadayhi ala rukbatayhi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Ya, jadi tangan kita ditaruh di lutut. Ya, sebab mohon maaf ada juga sebagian dari jemaah dia naruh tangannya nggak di lutut, di paha. Ya, atau bahkan kelebihan di depan betis. Ya, ada kayak ada bahkan yang sampai bawah itu. Ya, maka itu tidak sunnah. Ya, kalau kita mau dapat pahala sunnah, tangan kita ditaruh di lutut. Ya, bahkan dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud, fa idza raka'a kana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ahu. Ya, kita tangannya ini di farraj. Farraj itu dimekarkan, direnggangkan, bukan dirapetin, dimekarin. Jadi tangannya dimekarin, bukan dirapetin, dimekarin. Ya, bahkan dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud, summa raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Ya, Rasulullah itu diceritakan beliau kalau lagi rukuk ini seolah-olah kedua tangan beliau yang mulia menggenggam kedua dengkul beliau.
dicengkram, tidak punya dengkul. Ya, ini sunnah. Ya, saya nggak tahu ini apa fungsinya. Ya mungkin biar kita punya dengkul kuat gitu Pak. Ya makanya kenapa masyarakat kita kan kalau dengkulnya kokoh disentil-sentil berarti nggak kuat. Ini maksudnya biar kuat mungkin salah satu fungsinya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah Allah. Kemudian posisi ya rukuk yang sempurna ini posisi lurus. Ya perhatikan posisi punggungnya lurus. Ya, punggungnya lurus, lehernya lurus, kepalanya lurus. Pandangan mata menghadap ke tempat sujud sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Tangannya mencengkram kedua dengkulnya. Ya, lurus. Tangan yang mencengkram diluruskan, jangan dibengkokkan. Ada juga kadang jemaah kita bengkok dia tangannya. Kemudian kakinya jangan ditekuk, tapi juga diluruskan. Ya, silakan dilihat di gambar. Itulah ruku yang posisinya sempurna. Ya, kita ulangi detailnya. Ya, saat kita ruku, meletakkan jari-jari pada lutut, merenggangkan jari-jari tangan, merenggangkan kedua siku. Jadi siku kita ini jangan ditekuk, tapi dilurusin. Ya, akan keliru pada saat kita ruku seperti contoh gambar nomor 1. Ya, perhatikan gambar nomor 1 yang bawah. Ya, kenapa keliru? Karena punggungnya tidak lurus. Ya, karena kesunahannya itu punggungnya lurus. Akan keliru kalau kita rukuk seperti gambar nomor 2. Kenapa nomor 2 salah lagi tuh? Karena posisi tangannya tidak berada di atas dengkul, tapi di atas paha. Ya, karena tangannya di atas paha, makanya posisi punggungnya agak nanjak ke atas. Ya, sehingga posisi yang demikian posisi ruku yang tidak sempurna. Ya, sehingga gambar nomor 2 itu kepalanya terlalu ke atas, padahal sunnahnya kepala, leher, punggung itu lurus. Ya, gerakan yang seperti itulah gerakan yang membawa manfaat medis yang barusan tadi kita sebutkan menurut para peneliti ahli di bidang ilmu kesehatan. Jemaah sekalian rahimakumullah, saat rukuk kepala sejajar dengan punggung. Ya, ini berdasarkan hadis Ibnu Majah dan Abu Dawud. Kata Rasulullah, la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika rukuk tidak membuat kepalanya terlalu nunduk, tidak juga mengangkat kepalanya terlalu keangkat. Yang beliau lakukan itu pertengahan. Artinya diluruskan dengan lehernya, dengan dadanya, dengan pundaknya, dengan kepalanya. Artinya memungkinkan ada seorang yang sujud terlalu nunduk kepalanya, atau lurus dia punya punggung sama leher, tapi kepalanya mendongak. Itu tidak sunnah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga disampaikan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini dari sahabat yang namanya Wabisah binti Ma'bad. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa kana idza rafa'a as-sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Ini kata sahabat anaknya Pak Ma'bad bercerita, saya pernah lihat Rasulullah itu kalau rukuk saking lurusnya, kalaulah air ya, ditaruh di gelas, ditaruh di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, niscaya air itu tidak akan tumpah. Saking lurusnya punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat rukuk.
begitulah yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan tentunya kita berupaya untuk bisa rukuk sesempurna mungkin sebagaimana rukuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka rukuk-rukuk yang kurang sempurna mudah-mudahan bisa kita hindarkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibadah di antara ilustrasi gambar yang mungkin Bapak Ibu perhatikan, ya, ini ada gambar 3 orang yang rukuk. Ya, yang nyaris sempurna ini yang tengah, yang kanan, yang kiri ini kurang sempurna. Ya, kenapa yang kanan kurang sempurna? Yang kanan karena rukuknya terlalu ke bawah, ya, terlalu nyungsep. Ya, kenapa terlalu nyungsep? Ya, karena dia tangannya terlalu ke bawah. Ya, karena tangannya ke bawah, ya punggung ikutin tangan. Ya, sebagaimana juga gambar yang kiri kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Ya, karena dia tidak lurus, karena dia taruh tangannya di pahanya, ya, sehingga bukan yang seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sekali lagi rukuk yang sempurna yaitu rukuk yang lurus, punggungnya lurus, lehernya lurus, kepalanya lurus. Gambar yang tengah, tangannya lurus, kakinya lurus, jari jemarinya dilebarkan, ditaruh di dengkul, dicengkramkan sambil membaca zikir yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun gambar yang atas, walaupun lurus, nggak sempurna, ya, karena dia terlalu atas. Adapun gambar yang paling bawah, meskipun sejajar, dia tidak sempurna karena mungkin tangannya ditekuk sehingga berubahlah perubahan rukuk yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ini udah pengen isya aja banyak. Ya, mudah-mudahan. Ya, saya berikan dulu kesempatan dari jemaah sekalian Bapak Ibu rahimakumullah bagi yang ingin menanyakan hal-hal yang mungkin mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Ustaz. Sebulan yang lalu Pak Ustaz menerangkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa doa kubur itu tidak nyampe. Terus saya mendengar ceramah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu disebutkan Imam Nawawi berkata, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu wa istahabu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'ani wa in khatamu indahu kana hasan. Kata Imam Syafi'i, baik dan sampai walaupun tidak menggunakan sampainya, tapi Imam Syafi'i yustahabu berarti mengirim doa untuk hal itu sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang berkaitan tentang sampai tidak sampainya bacaan suratul Fatihah atau bacaan-bacaan ibadah-ibadah lainnya yang di dalam khilafiyah di antara para ulama ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai tentang apakah ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu bisa sampai kepada orang lain, yaitu dalam bahasa kita yang disebut dengan transfer pahala. Ya, saya punya slide khusus mengenai tentang masalah itu, transfer pahala. Jadi kalau Bapak menginginkan, insya Allah nanti fikih sholat kita pendek, pekan
selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang fikih transfer pahala. Apakah boleh seseorang itu atau sampai tidak sampai melakukan ibadah ditransfer kepada orang lain? Yang pada intinya memang di sana ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau masalah khilafiyah ini selama masih ada dalilnya, ini diperbolehkan kita memilih salah satu pendapat. Ya, nanti di dalam penjelasannya, menurut sebagian para ulama itu tidak sampai, menurut sebagian yang lain itu sampai. Ya, yang bilang sampai itu mazhab Hambali, mazhabnya Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Ya, karena berdasarkan dalil, ya, pada saat itu ada seseorang yang wafat meninggal dunia, sahabatnya Rasulullah, lalu kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya wafat meninggal dunia, sementara dia belum menunaikan ibadah haji. Apa hujju 'alaiha? Apakah aku boleh untuk menghajikan atas nama dia? Maka kemudian Rasulullah menjawab, apa pendapatmu mengenai tentang orang yang punya hutang kepada manusia? Apakah wajib untuk dia tunaikan? Maka orang tersebut menjawab, wajib untuk ditunaikan. Maka kemudian Rasulullah menjawab, fadainullahi, maka hutang kepada Allah ini lebih layak untuk ditunaikan. Sehingga orang tersebut menghajikan untuk orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Ya, maka dalam kasus ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk menjadikan dalil kalau ibadah itu boleh dilakukan oleh orang lain. Karena yang haji anaknya, bapaknya sudah meninggal, dia dapat pahalanya karena diperintahkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ini, beliau berpendapat, mazhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i, beliau berpendapat tidak sampai. Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i beliau bilang tidak sampai dengan argumentasi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu hanya mendapatkan ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan selama hidup di dunia. Kalau kita pengen dapat pahala sholat, sholat semasa hidup. Kalau kita pengen dapat pahala zakat, zakat masih hidup. Kalau kita pengen pahala haji, haji saat kita hidup. Kalau sudah wafat meninggal dunia, berlaku firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak hanya mendapatkan kecuali apa yang dia sudah lakukan. Artinya kalau dia tidak lakukan, dia tidak dapatkan pahalanya. Kalau orang yang lakukan, pahalanya itu buat orang lain yang melakukannya. Dan Imam Syafi'i dalam masalah ini juga memberikan hadis Rasulullah sabdakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Kalau manusia sudah mati wafat meninggal dunia, terputus kesempatan dia untuk melakukan amal ibadah. Ya, kecuali 3, sedekah jariyah. Ya, mungkin dia bangun masjid, dia udah meninggal masih dapat dia pahalanya saat masjidnya itu dipakai orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau mungkin selama hidupnya dia ngajarin ilmu, ngajarin orang, sehingga orang itu mengamalkan apa yang diajarkan. Orangnya udah meninggal, dia dapat pahalanya. Awaladun saleh yun'adahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Itu 3 amal tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang bisa sampai kepada yang bersangkutan. Selain itu tidak sampai menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, ibarat ya, ini tentu saja materi khusus ya. Saya sudah ada materinya. Ya, sebentar saya tampilkan kalau memang pengen dibacakan. Transfer pahala. Transfer. Ya. Ini slide-nya sudah saya siapkan. Nanti kalaupun mau dibahas, insya Allah akan kita bahas lengkap. Nanti ada dalil-dalilnya,
ada referensi kitabnya. Jadi ibarat Allah, kalau masalah khilafiyah ini kita diberi kebebasan. Saya tidak ingin mengarahkan. Bapak mau Syafi'i silakan, mau tidak Syafi'i juga silakan. Ya, karena dua-duanya ini ada dalilnya masing-masing. Ya, kedua-duanya ada dalilnya masing-masing. Ya, ini saya sampaikan dalil yang barusan saya sampaikan. Yang paling bawah, wa muqtada tahrirul mutaakhirin min asy-syafi'iyyah inqita'il mayyit bil qira'ah la husul sawabuha. Ya, kasolati wa tilawah fala yasilu sawabuha ilal mayyit indahuma. Yang di garis bawah kelihatan Pak ya? Wastasna Malik wa Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i al-ibadat al-badaniyah al-mahdhah, yaitu yang sampai itu hanya ibadah-ibadah badaniyah saja. Kasolati wa tilawah, seperti sholat dan baca Quran, fala yasil, tidak sampai sawabuha ilal mayyit, kepada mayit yang bersangkutan. Ya, tapi sebagian ulama bilang sampai. Ya, jadi sampai tidak sampai ini masalah khilaf. Sampai tidak sampai masalah khilaf. Kita mau ikut yang sampai silakan. Ulama ada pendapatnya. Atau ada sebagian orang yang ingin nggak sampai juga silakan. Itu ada pendapatnya. Ini sama nanti masalahnya seperti ya sholat subuh itu pakai kunut apa nggak pakai kunut. Ya ini masalah khilafiyah. Yang mau Syafi'i silahkan, Syafi'i pakai kunut. Yang tidak mau pakai kunut juga jangan kita paksa. Itu ada pendapatnya. Ya, sehingga masing-masing kita bisa saling menghargai, saling menghormati tentang ritual ibadah selama ada dalilnya. Jangan sampai nanti kita yang pakai kunut mau tidak aswajakan yang nggak pakai kunut. Ya, sementara banyak juga masyarakat kita yang sholat di masjid Warbaniyah, yang sholat di masjid Nurul Syifa, itu subuhnya nggak pakai kunut. Insya Allah mereka semua juga ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk saudara kita yang sholat di Mekah, itu nggak pada pakai kunut subuhnya. Jangan sampai lalu kemudian kita salah-salahkan mereka, padahal bukan mereka yang salah. Ilmu kita yang mungkin belum belajar tentang masalah kunut. Meskipun juga demikian, jangan sampai nanti yang tidak pakai kunut membid'ah-bid'ahkan yang pakai kunut. Sebab kita yang hadir di sini sholat subuhnya pakai kunut, sholat pakai kunut boleh, sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi kajian kita memang bukan ingin mengarahkan subuh pakai kunut atau nggak pakai kunut, tapi ingin memberikan informasi masalah kunut ini masalah khilafiyah. Kalau khilafiyah silakan pilih yang mana saja, insya Allah mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga transfer pahala. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama, sampai atau nggak sampai. Cuma kan masalahnya kita juga nggak tahu sampai apa enggak sih, karena kan dia belum mati lah ya. Tahunya nanti kalau udah meninggal dunia. Ya, tapi ulama menjelaskan. Ada yang bilang sampai, ada yang bilang tidak sampai. Yang bilang sampai silakan lakukan. Ya, bilang ada yang bilang sampai. Mazhabnya Hambali itu bilang sampai. Man shoma, aw sholat, aw tasaddaqa, wa ja'ala thawabahu li ghairihi min al-amwat wal ahya jaza. Barang siapa bukan cuma bacaan pahala, kita puasa atas orang lain, sedekah atas orang lain, pahalanya kita sampaikan buat orang lain. Minal amwat, bukan cuma buat orang yang mati, orang yang masih hidup. Bacain Al-Fatihah buat imam kita, Al-Fatihah misalnya. Ini bukan yang mati, maksudnya orang yang hidup boleh kita bacain surat Al-Fatihah, boleh. Wa yasiru sawabuha ilaihim, sampai pahalanya indah ahli sunnah wal jamaah, menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wastasna, kecuali dalam masalah ini ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang bilang tidak sampai. Siapa mereka? Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Wasyafi'i, Imam Syafi'i, al-ibadat al-badaniyah al-mahdhah, kalau yang ditransfer itu ibadah yang sifatnya fisik. Fisik itu nggak boleh. Kita sholat buat orang yang sudah meninggal, nggak boleh. Menurut siapa? Imam Syafi'i.
Kita puasa buat orang yang meninggal nggak boleh menurut siapa? Imam Syafi'i, karena puasa, sholat itu ibadah fisik. Tapi kalau ibadah yang bukan fisik, sedekah, fisik atau bukan Pak sedekah? Ya, itu bukan fisik, sedekah ibadah maliyah, maka itu diperbolehkan. Dan masuk ibadah fisik, tilawatil Quran. Baca Quran fisik apa mal? Ya, fisik. Maka fisik ini tidak sampai menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mana referensinya Ustaz? Ini kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedi fikih Islam yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i tidak sampai. Ibarat, jadi yang ingin saya sampaikan, mau sampai tidak sampai ini hilang. Bapak mau ikut yang sampai silakan, mau ikut yang sampai juga silakan. Jangan sampai nanti kita gontok-gontokan masalah yang memang ulama pun sudah berbeda pendapat. Kalau yang mau pasti sampai sekarang masih hidup, insya Allah pasti sampai. Ya, kita baca Quran sekarang, insya Allah sampai ya Pak. Buat kita sholat, insya Allah sampai. Kita puasa, insya Allah sampai. Kita sedekah, insya Allah sampai. Baca Quran sampai khatam sekarang saat masih hidup, insya Allah sampai. Ya, kalau nanti sudah meninggal dunia, ada khilaf di antara para ulama. Ya, makanya lebih amannya kita ibadah sekarang, mumpung masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal itu khilaf. Itu pun sampai kalau ada yang bacain, itu loh ya. Sampai kalau ada yang kirimin. Sekarang siapa yang mau ngirimin? Paling segelintir orang. Yang ngirimin Al-Fatihah buat haul kan setahun sekali. Yang ngirimin pahala Fatihah per 40 hari, per 40 hari sekali. Habis itu apa mereka sampaikan Fatihah itu setiap hari? Kan tidak. Maka kalau kita mau memastikan sampai pahalanya, saat inilah saat kita masih hidup, perbanyak ibadah sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah meninggal dunia ada khilaf di antara ulama. Yang bilang sampai mazhabnya Hambali, mazhab Syafi'i bilang tidak sampai. Mau ikut pendapat yang mana saja silakan, jangan saling menyalahkan. Lakukan yang kita yakini. Kalau kita bilang sampai, silakan kita sampaikan. Kalau tidak pun ini masalah khilafiyah, tidak boleh kita memaksa pendapat kita terhadap pendapat orang lain. Sama seperti masalah-masalah fikih lainnya, masalah kunut subuhnya pakai kunut atau tidak, masalah sholat pakai usolli atau tidak pakai usolli, masalah sholat Jumat azannya sekali apa 2 kali, masalah tasyahud digerak-gerakin apa enggak digerak-gerakin, masalah pakai sayyidina saat sholawat apa enggak pakai sayyidina, masalah-masalah lainnya. Masalah tadi bismillahnya dikencengin apa dipelanin, ya ini kan masalah khilafiyah juga. Jadi masalah khilafiyah kita nggak perlu ngotot. Yang penting lakukan yang kita amalkan dan bertoleransi kalau ada terjadi perbedaan pendapat tentang masalah itu. Ya, sama nanti mengenai tentang zikir ba'da sholat, apakah kencang atau pelan, itu juga masalah khilafiyah. Yang mau lakukan silakan, yang tidak mengapa. Yang penting jangan salah dan menyalahkan. Dan kepada Allah, disinilah untung dan kepentingan kita untuk menyampaikan fikih perspektif 4 mazhab, ya, untuk memberikan kita tambahan wawasan agar masyarakat kita bisa atur satu masjid, saudara seiman, walaupun mungkin beda ormas, beda baju, beda bendera, yang mempersatukan kita adalah kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mau tahlilan silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan kita musuh-musuhan gara-gara antara mereka yang berbeda-beda kalau hal itu yang terkait dengan masalah khilafiyah, qur'aniyah, ijtihadiyah, insyaallah taala. Allah, ini mohon maaf karena waktu sholat isya sudah tiba. Ya, insya Allah nanti disepakati saja oleh DKM kita. Ya, apakah nanti kita lanjutkan materi kita, bahas dulu mengenai tentang sampai tidak sampainya pahala, atau nanti kita lanjutkan rukun sholat yang selanjutnya selain rukuk, yaitu